Dan kemudian satu tab lain yang wajib diisi, kami sarankan isi adalah kontak dan sosial media perusahaan. Kenapa kontak dan sosial media perusahaan ini penting? Bapak Ibu silakan cukup mengisi kolom nomor telepon saja. Nantinya jika Bapak Ibu mengisi kolom ini, pada halaman toko, pembeli akan bisa melihat nomor telepon Bapak dan Ibu. Bapak Ibu mungkin bertanya, saya sudah mengisi nomor telepon di menu-menu lainnya, tetapi kenapa tidak muncul, tidak tayang? Hal ini karena kami wajib menjaga data pribadi Bapak Ibu. Kami tidak bisa menampilkan nomor telepon Bapak Ibu tanpa adanya persetujuan Bapak dan Ibu. Kolom kontak dan sosial media perusahaan yang diisi, ini diisi sendiri oleh Bapak Ibu dan sekaligus menjadi pernyataan atau persetujuan atau kesukarelaan bahwa nomor Bapak Ibu akan tayang dan dapat dilihat oleh pembeli. Jadi Bapak Ibu mohon memperhatikan menu dekorasi halaman perusahaan pada tab informasi perusahaan dan kontak dan sosial media perusahaan. Bagian Facebook, Twitter, LinkedIn, dan Instagram tidak perlu diisi. Selanjutnya adalah menu rekening bank. Bapak Ibu mohon memastikan mengisi nomor rekening dari mode penjual. Bukan mode pembeli, tetapi mode penjual. Bagi Bapak Ibu yang pernah mendapatkan informasi nomor tagihan tidak tayang, pada tagihan ada kemungkinan Bapak Ibu mengisinya pada mode pembeli, bukan pada mode penjual. Jadi silakan memastikan masuk sebagai mode penjual dan menambahkan rekening bank. Di sini, karena ini akun tester MBIS Market, maka kami menggunakan nomor rekening, tapi Bapak Ibu silakan mengabaikan. Satu lagi yang penting di sini adalah Bapak Ibu, nantinya jika ada pembayaran melalui virtual account atau kartu kredit, pembayaran itu akan masuk ke saldo penjualan Bapak Ibu. Dari saldo penjualan, Bapak Ibu dapat melakukan penarikan dana. Tujuan penarikan dana adalah apa yang ada pada rekening bank. Jadi jangan sampai Bapak Ibu salah memasukkan nomor rekening. Karena nantinya jika dilakukan penarikan, maka rekening tujuannya akan salah. Ya, dan MBIS tidak dapat bertanggung jawab atas hal tersebut karena nomor rekening bank dimasukkan sendiri oleh penyedia. Jika Bapak Ibu di sini memiliki admin yang bertugas untuk mengelola akun, mohon memastikan bahwa nomor rekening yang terdaftar adalah nomor rekening perusahaan ataupun nomor rekening yang seharusnya. Kemudian mengenai platform fee saya akan buatkan nanti di sesi berikutnya, di sesi setelah menu lain. Kemudian ada profil perusahaan. Bapak Ibu silakan mengisi nama profil perusahaan dan juga berlanjut ke menu dokumen perusahaan. Pada bagian dokumen perusahaan, jika Bapak Ibu melakukan pendaftaran buka toko di awal, maka nantinya proses ini akan berlanjut dari proses jenis institusi, tipe badan usaha, status pajak, dan upload produknya. Mohon mengupload dokumen yang sesungguhnya dengan nomor yang sesuai, khususnya di bagian NPWP. Bapak Ibu mohon menggunakan NPWP yang sesuai, karena atas platform fee, Bapak Ibu memiliki hak dan kewajiban perpajakan. Selain itu, berkaitan dengan PMK 58, kami akan mengirimkan data ke DJP. Dan nantinya nomor NPWP harus sesuai. Jika tidak sesuai, maka pelaporan penyetoran tidak dapat dilakukan. Tidak diterima oleh sistem DJP. Bapak Ibu silakan memasukkan nomor NPWP yang sesuai. Nomor NPWP dituliskan hanya angka saja, tanpa ada tanda baca. Mohon tidak memasukkan angka sembarangan Bapak Ibu di bagian NPWP karena ini berkaitan dengan perpajakan, yang mana itu hal yang sangat penting. Kemudian kita berlanjut yang sering lagi terlewat
dari sisi penjual adalah belum mendaftarkan alamat gudang. Saya yakin Bapak Ibu ada yang mengalami kendala saat mengupload produk. Saat mengupload produk di bagian stok dan harga akan diminta memasukkan informasi nama gudang. Oke. Disinilah Bapak Ibu harus memasukkan terlebih dahulu alamat gudang. Masuk sebagai penjual, memilih mode penjual, masuk ke menu pengaturan alamat. Silahkan klik tambah alamat, kemudian memilih di kolom kedua sebagai alamat dipilih alamat gudang. Dan jangan lupa mencentang bagian terapkan menjadi alamat utama. Kami biasanya mengirimkan panduan kepada Bapak Ibu, tapi seringkali bagian ini terlewat. Sehingga Bapak Ibu nantinya tidak dapat mengupload produk. Kemudian, misalkan ada kendala di mana Bapak Ibu sudah mengupload semua dokumen. Sini, semua dokumen. Ya. Tetapi pada saat Bapak Ibu akan mengupload produk, muncul notifikasi. Misalkan muncul notifikasi bahwa dokumen yang diupload belum lengkap. Jika Bapak Ibu mengalami kendala tersebut, mohon menginformasikan kepada kami akan melaporkan ke tim internal kami untuk memastikan Bapak Ibu memang sudah lengkap dokumennya dan nanti akan dilakukan perbaikan sehingga Bapak Ibu bisa mengupload produk. Saya berlanjut ke contoh produk. Ini biasanya Bapak Ibu kita akan coba melihat dari satu produk. Ini adalah contoh yang menurut kami kurang tepat sebenarnya. Oke. Sebagai contoh di sini Bapak Ibu dapat menuliskan produknya adalah kertas HVS F4 merek Sidu misalkan. Ya, mereknya Sidu, Sinar Dunia, kertas HVS F4 berapa gram. Oke. Silahkan diisi brandnya. Kita coba sebentar. Saya akan coba mengupload, misalkan nih. Kita akan edit saja. Mungkin Bapak Ibu sudah ada yang punya produk dan ingin diedit. Kita akan coba satu edit. Misalkan di sini. Bapak Ibu untuk mengedit akan ada tombol pensil di sebelah kanan untuk setiap menu. Sini Bapak Ibu bisa mengisi misalkan Sinar Dunia. Kertas HVS. Ini sepertinya 70 gram. Ini adalah informasi yang lengkap di mana nantinya pembeli berharap akan mendapatkan produk ini karena sesuai dengan kebutuhannya. Kemudian silahkan dijelaskan kembali. Di sini sepertinya ada 2 gramasi, 70 dan 80 gram. Jadi ada variasi. Silahkan ini dihapus jika memang Bapak Ibu membuat varian. Oke. Kita bisa disimpan. Kemudian, maaf, saya edit kembali untuk bagian brand. Bapak Ibu, seringkali terjadi kesalahan brand. Sini Bapak Ibu, silahkan nanti dapat memilih brand. Jadi silahkan, jika ternyata brand itu tidak ada, misalkan untuk nama brand itu, saya mau pilih brand Y, tapi brand Y itu tidak ada pada daftar. Silahkan Bapak Ibu memilih lainnya pada bagian brand. Saya coba saja jika demikian. Coba.
Ini untuk kategori silakan memilih yang paling sesuai Bapak Ibu. Sini, Bapak Ibu, jika ternyata daftar brand Bapak Ibu tidak muncul, silahkan memilih lainnya, kemudian menuliskan pada bagian bawahnya. Ini bagian yang cukup sering membuat produk Bapak Ibu diblokir. Untuk deskripsi, silahkan ditulis deskripsinya. Untuk Bapak Ibu makan minum atau paket, silahkan dideskripsikan paketnya di bagian ini. Silahkan isi garansi, dan pada bagian sembunyikan produk dari pencarian, mohon tidak dicentang. Karena kalau dicentang nanti produk Bapak Ibu tidak dapat tayang. Saya akan kembali sedikit lagi mengenai harga dan pajak, pengaturan pajak. Ini hal yang penting bagi Bapak Ibu penyedia agar pajak atas produk Bapak Ibu langsung muncul. Jadi ada beberapa pertanyaan bahwa pajaknya tidak muncul. Bapak Ibu silahkan mencentang pada bagian stok, harga, pajak, dan status produk. Klik tombol pensil, Bapak Ibu di sini dapat mengatur pajak. Pada pajak ini belum muncul PPh 22, 1,5%. Maka saya akan tetapkan atas produk ini. Artinya, oke, simpan. Bapak Ibu silahkan menetapkan harga tanpa PPN, namun termasuk PPh dan platform fee. PPN akan ditanggung oleh pembeli, tapi Bapak Ibu harus memperkirakan misalkan anggaran pemerintah adalah 70.000 termasuk PPN. Maka Bapak Ibu menetapkan harga di sini belum termasuk PPN. Mungkin kira-kira sekitar 62 atau 63.000 atau 61 sampai 63.000. Sehingga nantinya sistem yang akan menghitung PPN atas produk Bapak dan Ibu. Untuk PPh akan ditanggung oleh Bapak Ibu termasuk platform fee, sehingga mohon mempertimbangkan harga produk sudah termasuk PPh dan platform fee. Ini adalah faktor-faktor penting dari sisi penjual. Bapak Ibu, mohon nanti dilihat kembali akunnya. Dan satu lagi mengenai platform fee, Bapak Ibu ada kewajiban platform fee, namun yang wajib dibayar adalah yang statusnya belum dibayar. Bapak Ibu mungkin memiliki 10 tagihan platform fee, namun dapat berfokus ke bagian yang belum dibayar. Artinya akan ada metode yang dapat dipilih, baik itu melalui kris ataupun melalui virtual account. Jika ternyata virtual account bank yang tersedia, Bapak Ibu tidak memiliki bank itu, saya sarankan pembayaran dilakukan melalui kris. Platform fee sudah termasuk PPN, nantinya tim pajak kami akan mengirimkan faktur pajak secara berkala kepada Bapak Ibu atas platform fee. Faktor platform fee ini juga menjadi faktor penting kenapa Bapak Ibu harus memasukkan NPWP yang sesuai. Ini adalah dari sisi penjual. Selanjutnya, saya akan memberikan gambaran mengenai pemeriksaan akun di sisi pembeli. Sebentar. Saya coba lihat sebentar nih Bapak Ibu untuk loginnya.
Baik, ini adalah contoh akun dari pembeli. Akun ini dibuat oleh pejabat pengadaan. Oke. Dan kita akan masuk ke dashboard. Beberapa yang penting dari Bapak Ibu pejabat pengadaan dalam pembuatan akun adalah yang sering terlewat adalah pada bagian akun pengguna. Sini. Pada akun pengguna, seperti presentasi saya sebelumnya, diperlukan adanya PPK dan bendahara. PPK tidak membuat akun sendiri, namun ditambahkan oleh PP pada akun yang sudah dibuat. Silahkan mengisi nama lengkap PP, nomor ponsel, email, maaf PPK, kemudian memilih departemen dan hak akses sebagai manajer. Jika ini adalah PPK. Statusnya dibuat aktif kemudian disimpan. Setelah PPK didaftarkan serta bendahara, maka PPK dan bendahara ini akan menerima email dari MBIS Market. Selanjutnya, PPK dan bendahara harus melakukan verifikasi akun, membuat kata sandi. Yang sering kali terjadi adalah persetujuan PPK kok tidak ada ya Pak, padahal saya sudah mendaftarkan PPK. Tetapi kenapa pejabat pengadaan yang membuat PO? Hal ini karena bisa jadi PPK-nya belum mengaktifkan akun, kemudian tidak didaftarkan pada user penyetuju departemen. Di sini harus ada nama PPK. Nih, Bapak Ibu, silakan nanti periksa akun Bapak Ibu, klik menu user penyetuju departemen, kemudian pilih nama PPK. Jika nama PPK belum muncul di sini, artinya PPK belum melakukan aktivasi akun. PPK harus mengaktifkan akunnya agar namanya muncul pada user penyetuju departemen. Silahkan tambahkan hanya PPK saja, tidak perlu menambahkan PP. Silahkan batas transaksi dapat diabaikan, memilih departemen, kemudian memilih level, aktif, dan simpan. Selanjutnya, PPK juga didaftarkan pada user e-procurement. Dengan proses yang sama, jika PPK belum mengaktifkan akunnya, maka tidak akan ada nama PPK yang muncul. Jika sudah, silakan pilih PPK, tidak perlu menambahkan PP, pilih level, aktif, dan simpan. Kemudian, bagaimana dengan Bapak Ibu pejabat pengadaan? Bapak Ibu pejabat pengadaan ditambahkan pada menu user pemohon. Ya, di sini hanya PP saja. Jangan menambahkan PPK karena proses transaksi awal dibuat oleh PP. Dan yang terakhir, silakan masuk ke user e-procurement, kemudian mengaktifkan manajemen persetujuan. Bapak Ibu nanti dapat memperhatikan ada tulisan manajemen persetujuan Anda dalam status tidak aktif. Silahkan klik di sini untuk mengaktifkan. Itu artinya Bapak Ibu belum mengaktifkan manajemen persetujuan. Silahkan klik di sini. Ini karena saya nonaktifkan ya, saya akan berikan contoh. Ini adalah notifikasi yang muncul di bagian atas. Manajemen persetujuan Anda dalam status tidak aktif. Silahkan klik di sini. Silahkan turun ke bawah, klik aktifkan. Kemudian akan ada notifikasi manajemen persetujuan berhasil diaktifkan. Ini adalah bagian penting agar PPK, ada proses keterlibatan PPK dalam proses menyetujui PR dan membuat PO. Satu lagi yang cukup sering terlewat adalah Bapak Ibu akun pejabat pengadaan belum memberikan departemen pada akunnya. Bapak Ibu pejabat pengadaan yang baru membuat akun khususnya, mohon masuk ke akun pengguna,
kemudian melihat akun Bapak Ibu, apakah ada nama departemen yang belum terisi, serta jabatan biasanya. Jika iya, silahkan klik aksi, klik ubah, kemudian centang departemen dan isi jabatan, kemudian simpan. Ini adalah beberapa bagian yang sering terlewat. Mohon memastikan juga pengaturan alamat, Bapak Ibu. Pengaturan alamat untuk sisi pembeli ada dua, alamat penagihan dan alamat pengiriman. Alamat penagihan dapat diisi dengan detail dari dinas dengan nama PIC bendahara. Karena ini tagihan. Nama alamat silakan menggunakan nama kantor, nama penerima atau PIC adalah nama bendahara. Nomor ponsel bendahara dengan detail yang sama untuk kantor, kemudian centang status. Terapkan menjadi alamat utama dan simpan. Bagaimana dengan alamat pengiriman? Alamat pengiriman diisi dengan detail nama PIC PPK. Silahkan mengisi nama alamat adalah nama kantor Bapak Ibu. Nama penerimanya diisi nama PPK, nomor ponsel PPK dengan informasi alamat kantor, dan mencentang bagian terapkan menjadi alamat utama pengiriman. Nantinya dua nama ini, alamat penagihan dan pengiriman, akan muncul pada detail transaksi. Ini bagian yang penting, yang sering kali terlewat dari sisi pembeli. Ibu Nadia, kita coba masuk ke sesi pertanyaan dulu ya, untuk kelengkapan akun. Baik, siap Pak Made. Untuk Bapak Ibu silakan bertanya jika ada pertanyaan mengenai pembuatan akun dari Pak Doni perihal penetapan harga Pak Made. Baik. Ketika harga tayang saat uploadan produk, apakah harga sudah termasuk PPN atau belum termasuk PPN? Baik, baik. Saya langsung jawab Bu Nadia ya. Dari Pak Doni, untuk harga kami selalu menyarankan harga itu belum termasuk PPN, Pak Doni. Ya, jadi silakan lepas komponen PPN-nya. Misalkan ada harga, ada anggaran pemerintah 1.110.000 sudah termasuk PPN, maka harga tayang produk Pak Doni adalah 1 juta. Kemudian nantinya mengatur pajak untuk produk tersebut. Silahkan centang PPN dan PPH. Bagaimana jika Pak Doni atau Bapak Ibu mengupload harga sudah termasuk PPN? Ada konsekuensi yang menurut saya cukup negatif. Pertama, karena harga tayang di MBS Market itu adalah harga sebelum PPN. Sehingga harga tayang Bapak Ibu adalah lebih tinggi, menjadi lebih tinggi dari penyedia lain. Meskipun harga dasarnya sebenarnya sama, yaitu 1 juta. Kemudian, anggaplah ternyata penyedia punya anggaran lebih dari 1,1 atau 1,3 setelah pajak. Melihat produk Pak Doni, di mana harga Pak Doni sudah termasuk PPN, maka nantinya akan ada double pajak. Karena diasumsikan harga Pak Doni itu belum termasuk PPN. Padahal sebenarnya harganya sudah termasuk PPN, kemudian sistem mengkalkulasi PPN-nya lagi. Nah, itulah kami menyarankan kepada penjual untuk melepas komponen PPN, kemudian mengatur pajak. Dari sisi pembeli, kami biasanya menyarankan agar pajak itu dimunculkan. Sehingga akan terjadi mutualisme informasi bagi pembeli dan bagi penjual. Kemudian dari Ibu Ririani. Ya, mengenai proses upload produk, tadi ada penambahan pajak PPh 1,5%. Jika
tidak ditambahkan 1,5%, tetapi harga kita sudah ditambahkan 1,5%, apakah boleh? Mungkin maksud Ibu, harga sudah termasuk PPh 1,5%, tapi tidak centang atur pajak untuk PPh, gitu ya. Dibolehkan saja, Ibu, tapi mohon dipastikan bahwa semua pembeli Ibu memahami bahwa bukan berarti tidak ada PPh, Bu. Saya khawatirnya ketika itu tidak muncul, pembelinya menganggap bahwa tidak dipotong PPh. Sehingga nanti ya pembeli membayar PPh itu ke Ibu. Jadi Ibu yang kemudian menyetorkan atau tidak menyetorkan. Jadi akan lebih baik jika pajak itu dimunculkan sehingga semua pihak mendapatkan informasi yang sama. Ibu Ririani tahu bahwa ada PPh, saya akan dipotong sekian. Dari sisi pembeli juga tahu bahwa Ibu Ririani meminta bendahara untuk memungut PPh sebesar nilai yang muncul pada sistem. Berikutnya ke Pak Edo. Dari Pak Edo, apakah transaksi yang sudah sampai ke menu tagihan telah aktif bisa dibatalkan karena salah input pajak? Yang pertama, Bapak Ibu, kami tidak dapat merubah informasi pada transaksi Bapak Ibu. Jadi misalkan ada kesalahan pajak, bisakah diganti harganya, pajaknya? Tidak bisa. Dan yang kedua, jika transaksi tersebut sudah menjadi tagihan, maka kami tidak dapat membatalkan transaksi tersebut. Tim help kami tidak dapat membuat status transaksi Bapak Ibu menjadi dibatalkan. Sehingga untuk Pak Edi Suryono, mohon menghubungi salah satu tim kami, Bapak. Di bagian atas tim kami telah memberikan nomor HP masing-masing tim. Nantinya tim help kami akan berdiskusi dengan Bapak dan Ibu. Satu hal yang penting yang harus kami tekankan adalah dari sisi pembeli, pertama dari sisi penjual, pertama adalah memastikan harga termasuk pada proses negosiasi. Jika Bapak Ibu tidak menerima harga tersebut, silahkan disampaikan ke pembeli. Dari sisi pembeli, tahap terakhir untuk membatalkan pesanan adalah saat konfirmasi penerimaan pesanan melalui komplain. Itu adalah kesempatan terakhir untuk melakukan pembatalan. Kemudian jika sudah terjadi, maka Pak Edi, kami mohon maaf tidak dapat merubah status, namun silakan menghubungi tim kami untuk mendapatkan kemungkinan solusi. Kemudian sebelum ke Ibu Yuliardi, Resen, maaf Ibu, saya satu lagi ke Ibu Ririani. Jika harga barang sudah ditambah PPh, apakah jika mau menambahkan centang PPh-nya, harga barang kita harus dikurangi lagi PPh-nya? Tidak, Ibu. Jadi Ibu silakan mengupload harga sudah termasuk PPh, silakan mencentang PPh, nantinya pada sistem akan mengurangi secara otomatis. Jadi tidak perlu lagi melakukan apapun. Cukup upload harga termasuk PPh, centang PPh, nantinya akan muncul saat transaksi. Di sesi ketiga, kita akan lihat ya semua pertanyaan Bapak Ibu dan jawabannya. Dari Ibu Yuliardi atau Bapak Yuliardi, silakan jika mau di unmute, silakan jika ingin langsung bertanya. Terima kasih Mas. Tadi maaf izin Ya, saya terima kasih dipanggil Bapak atasan. Yuliardi. Yang saya ingin tanyakan Mas, ini ada dua. Satu yang jelas sekarang yang instruksi dari Presiden masalah TKDN tuh Mas. Masalah TKDN kita kan untuk ini kan supaya memudahkan PPK untuk pencatatan. Sebab TKDN ini ada diwajibkan untuk pencatatan oleh PPK. Baik. Apakah di situ saya tengok kan di situ cuma asal produk. Kalau asal produk Benar. berarti kan lokal. Kalau untuk makan minum kita TKDN udah jelas itu 100%. Cuma Benar. untuk barang-barang elektronik macam kertas tadi itu kertas itu paling kuat TKDN 40-50%. Apakah tidak disarankan supaya penyedia ini menuliskan TKDN-nya? Sebab kalau di dalam Perpres, di Perpres kan ada itu untuk barang itu ada barang yang diwajibkan diberdayakan sama yang di apa kan namanya istilahnya yang memberdayakan tuh memaksimalkan kan ada yang diwajibkan memaksimalkan di memberdayakan.
kalau memperdayakan itulah misalnya di bawah TKDN 15%. Kalau memang tidak ada, baru kita bisa pakai barang produk luar negeri. Sebabnya kita kan masalah pengadaan barang ini dari harga ini udah memang transparan, oke. Cuma kan instruksi presiden sama udah ada Perpresnya itu TKDN itu kan kalau bahasanya kalau saya itu memang dia tidak diwajibkan, tapi sama dengan sunat tapi muakat, sunat yang diwajibkan. Kalau misalnya kita tidak buat itu bisa-bisa celah bagi kita untuk mencari kesalahan gitu. Tapi Baik, kalau Pak. dibunyikan situ TKDN produk lokalnya otomatis ada PDN-nya. Produk lokalnya kan kalau produk lokal makan minum tuh jadi 100. Tapi kalau untuk elektronik kan misalnya walaupun produk luar negeri dia ada PDN minimal dibunyikan di situ. Kita ada Ya, misalnya kita memilih kan ini transparan elektronik apa yang kita pilih, TKDN yang kita utamakan dulu. Misalnya kan baik. minimal kan ya maksimal kan TKDN 25% memenuhi dulu. Kalau di atas 25% bisa pertimbangan, yang penting 25% TKDN atau kita maksimalkan berdayakan tadi Mas. Baik, baik Pemasaran Bapak. izin Mas untuk Ya, baik. tahun itu kan. Yang kedua Mas, mempermudahkan untuk komunikasi sama penyedia ini Mas. Memang di situ ada fitur negosiasi atau cek. Kadang kan kalau fitur negosiasi cek ini kadang penyedia ini kan kita cek lambat dibuka, sementara kita Ya, produk ini harus kita mau cepat. perlu cepat. Ya, Bisa nggak untuk khusus produk penyedia ini untuk link teleponnya ditampilkan. Untuk khusus telepon baik, kita kan baik Pak. kadang-kadang saya izin Mas, saya kan saya dari Dumai Mas, dari pejabat pengadaan dari Dumai, izin dulu lupa kali tadi kan. Baik Pak. Cuma kita proses biar cepat, apalagi kan kadang kita kan ada produk yang di daerah kita nggak ada nih di Dumai, daerah lain ada, kan perlu kita chat juga Mas. Jadi Benar. bisa kalau kita tidak ada nomor telepon, kontak person, kontak Benar. apanya, kita agak payah maksudnya biar mengampangkan kita produk. Sebabnya kan Ya, untuk 2023 mungkin untuk daring ini mungkin sudah bisa ke arah diwajibkan. Cuma kalau misalnya kita informasi itu nggak istilahnya terlambat, tidak diupdate gitu kita di sistem, nanti kita kan ada penyerapan anggaran nggak terlambat ya. gitu. Baik, baik Pak Izin Yuliarti. Mas itu cuma Ya, saran dan cuma untuk ya, penyedia oleh yang produk lokal tuh boleh nggak masalah diubah, cuma penyedia dibunyikan produk lokalnya berapa TKDN-nya, ya. itu Baik. BMP-nya, tolong Saya akan jelaskan disosialisasi Pak. gitu. Nah, di Kasih sini Mas. mumpung ada penyedia juga, terima kasih Kasih Pak Mas. Yuliardi, Kasih Mas. sekaligus menjadi penegasan Iya sebenarnya apa Mas. yang saya Iya. sampaikan. Yang pertama, Bapak mengenai PDN, produk dalam negeri, ataupun tingkat komponen dalam negeri, ya, Bapak, Ibu. Pertama, poin yang penting, ya, yang seringkali salah paham atau salah pengertian adalah diasumsikan emis market yang menetapkan TKDN. Itu tidak. TKDN ditetapkan oleh, jika saya tidak salah, Kementerian Perindustrian melalui lembaga sertifikasi. Nantinya akan ada sertifikat yang dikeluarkan untuk menunjukkan berapa komponen dalam negeri atas produk tersebut. Untuk saat ini, Pak Yuliarti, Bapak Ibu penyedia juga, kami masih mengembangkan fitur atau satu kolom untuk memberikan informasi nomor TKDN ataupun kandungan, ya, tingkat kandungannya. Jadi untuk sementara ini, Bapak Ibu dapat menuliskan nilai TKDN pada bagian deskripsi, pada bagian ini. Misalkan Bapak Ibu produknya memang sudah punya sertifikat, silakan diisi nomor sertifikat TKDN, nomor sekian, misalkan ya. Kemudian diisi persentase, atau kita TKDN, ya, berapa persen? Misalnya 55%, misalkan. Untuk sementara, Pak Yuliarti, kami menyarankan penyedia untuk memasukkan informasi ini, karena saat ini fiturnya masih dalam pengembangan. Kemudian saya sempat dihubungi juga oleh satu pejabat pengadaan, apakah asal produk dapat menjadi acuan sebuah produk itu PDN. Kami menyarankan tidak menggunakan referensi asal produk, bahwa produk itu PDN. Akan lebih baik jika Bapak Ibu menjelaskan atau menyebutkan deskripsi produk. Pada deskripsi produk mengenai nomor sertifikat TKDN ataupun persentase TKDN-nya.
Ataupun LKPP saat ini menyampaikan adanya metode self-declare. Artinya Bapak Ibu secara sukarela menyampaikan bahwa produk Bapak Ibu ini memang produk dalam negeri. Misalkan produk Bapak Ibu makan minum. Nah, makan minum ini kita anggap kandungan komponennya menurut saya tinggi. Karena meskipun dagingnya impor itu tidak spesifik. Ya, tidak hanya itu, tapi hanya gabungan dari komponen. Bapak Ibu silakan menuliskan di dalam produk ini mendeklar atau secara sukarela, ya, sukarela menyampaikan bahwa produk Bapak Ibu ini produk dalam negeri. Misalnya bahan baku dan proses akan diperoleh oleh di dalam negeri. Ya, ini misalkan makan minum contohnya. Tapi Bapak Ibu dapat memberikan pernyataan sendiri atas produk ini. Ini penting karena seperti yang disampaikan kepada Pak Yuliardi bahwa pemerintah sudah mulai menekankan TKDN dan diperlukan adanya informasi tersebut dalam belanja. Sehingga Bapak Ibu penyedia mohon memberikan informasi mengenai PDN, TKDN, ataupun self-declare mengenai hal ini. Ini Pak Yuliardi yang bisa kami sampaikan mengenai TKDN dan PDN. Yang kedua, tadi Bapak Ibu saya menyampaikan agar Bapak Ibu tidak terlewat memasukkan informasi pada menu dekorasi halaman perusahaan. Ya, yaitu informasi perusahaan yang pertama, yang kedua kontak dan sosial media. Tadi Pak Yuliardi menyampaikan adanya kendala untuk menghubungi penyedia. Karena itulah Bapak Ibu mohon mengisi bagian kontak dan sosial media perusahaan di kolom nomor telepon agar nantinya para pembeli bisa melihat nomor telepon Bapak dan Ibu penyedia. Oke, jadi jangan dilewatkan proses ini. Saya akan coba cari, kita coba cari ya Bapak Ibu. Di sini sudah ada nomor teleponnya. Ini adalah tokonya yang tadi. Jika Bapak Ibu sudah mengisi bagian kontak dan sosial media perusahaan, maka nomor telepon itu akan muncul. Pak Yuliardi akan bisa melihat, atau Bapak Ibu pembeli lainnya akan bisa melihat nomor telepon Bapak Ibu. Tetapi jika Bapak Ibu tidak mengisi bagian tersebut, dekorasi halaman perusahaan pada bagian kontak ini, maka pembeli tidak akan melihat nomor telepon Ibu, Bapak Ibu. Padahal sebenarnya pembeli itu sudah ingin bertransaksi dengan Bapak Ibu. Ada proses awal lah, paling tidak ingin bertanya terlebih dahulu. Sehingga setelah dari sesi Zoom ini nantinya Bapak Ibu mohon memperhatikan bagian dekorasi halaman perusahaan. Pada panduan pendaftaran kami telah memberikan informasi ini, tapi sepertinya beberapa dari Bapak Ibu melewatkan proses ini. Ini beberapa proses sekaligus sesi kedua. Sesi terakhir adalah untuk sesi transaksi. Bapak Ibu ya, saya akan coba buka dulu, menyiapkan dulu sesi transaksi. Silakan Bapak Ibu jika masih ada pertanyaan. Saya izin menyiapkan sebentar. Mungkin kita akan bisa selesai di 12 WIB atau di 1 WITA, 13 WITA. Nih. Saya izin membuka sebentar. Buka browser. Silakan Bapak Ibu jika ada pertanyaan. Terus dari keuangan enggak?
Dari tadi udah seperti jam biasa. Sembari menunggu Pak Made, ada pertanyaan dari CV Almareza. Selamat siang Pak, saya mau tanya untuk pembayaran melalui aplikasi. Sebenarnya tadi udah dijelaskan ya Pak Made ya, di mana melalui aplikasi ada melalui virtual account, jika bank daerahnya juga sudah terdaftar melalui sistem. Iya. Atau kartu kredit pemerintah. Mungkin maksudnya beliau adalah pembayaran platform fee mungkin ya, atau kemungkinan sebagai ya, pembeli. karena dari CV ya Pak ya. Iya, benar. Platform fee. Baik, Bapak Ibu, kita akan masuk ke sesi terakhir. Saya coba siapkan dulu. Oh, maaf, sebentar. Saya salah membuka akun. Sebentar, Bapak. Baik, saya akan mulai. Yang pertama, tentu kita akan mulai dari pejabat pengadaan dulu. Di sini saya sudah membuka akun pejabat pengadaan. Bapak Ibu. Bapak Ibu selalu dapat memulai. Ini untuk proses Bapak Ibu pejabat pengadaan, mohon nanti membuat atau memulai proses ini dari LPSE. Ya, namun saya akan memberikan contohnya dari akun testing kami, karena kami tidak memiliki akses ke akun LPSE, tetapi prinsipnya sama. Bapak Ibu dapat masuk ke mbismarket.co.id, masuk dengan akunnya, kemudian dapat mencari toko atau produk. Karena tadi kita akan menggunakan tester, maka saya akan memilih toko tester. Saya akan bisa melihat nomor telepon dari penyedia, karena penyedia sudah mengupload nomor teleponnya pada bagian kontak dan sosial media perusahaan. Pak Ibu silakan masuk ke katalog. Sini kita akan pilih beberapa produk. Kita anggap kita pilih 2 produk. Ya, Bapak Ibu ya. Akan lihat. Pertama, oke, satuan harga satuan. Harga ini adalah diasumsikan harga belum termasuk PPN. Jika ternyata Bapak Ibu nanti penyedia mengupload harga 66.000. Padahal itu maksudnya adalah termasuk PPN, maka nanti ada kemungkinan terkesan lebih tinggi. Dan dapat dilihat, kita akan tambahkan ke keranjang. Lihat, satu. Kita akan membeli produk lainnya dari toko ini. Kita akan membeli satu pulpen juga.
akan membeli. Kemudian Bapak Ibu silakan menambah ke keranjang. Pada bagian ini, Bapak Ibu, jika ternyata Bapak Ibu memiliki satu produk, lebih dari satu produk yang ingin dimasukkan ke keranjang, silakan pilih lanjutkan belanja. Nantinya produk yang dipilih akan masuk ke keranjang yang sama. Karena kita berencana membeli 2 produk, saya akan langsung melihat keranjang. Pada bagian ini, Bapak Ibu masih dapat mengganti atau mengubah kuantitasnya. Karena beberapa sempat menyampaikan ada kesalahan kuantitas. Jadi mohon dipastikan karena perubahan masih dapat dilakukan pada bagian keranjang. Kita anggap ini sudah sesuai. Di sini belum muncul PPH, tapi tidak apa-apa. Mungkin Bapak Ibu ada mengalami situasi ini di mana PPH-nya tidak muncul, Pak, atau PPN-nya tidak muncul. Ini tidak apa-apa. Jika penyedia belum menetapkan pajak atas produknya, dalam kasus ini belum ada PPH, maka PPH tidak muncul. Tapi Bapak Ibu pembeli tidak perlu khawatir mengenai hal ini. Bapak Ibu silakan tetap dapat membuat permintaan RFQ. Pada bagian untuk keperluan, Bapak Ibu bisa mengisi misalkan nama kegiatan belanja ATK. Atau Bapak Ibu misalkan mau menambahkan nomor rekening belanja. Ini saya hanya membuat nomor rekeningnya, tapi silahkan disesuaikan. Belanja ATK, ini silahkan. Pada bagian ini, alamat tagihan misalkan belum muncul. Ya, Bapak Ibu. Bapak Ibu tidak perlu khawatir, silahkan masuk ke menu pengaturan alamat, dipastikan kembali bahwa tagihan sudah menjadi alamat utama. Ternyata saya belum menetapkan adanya alamat penagihan utama, sehingga alamat penagihan tidak muncul. Silakan masuk ke pengaturan alamat, memastikan alamat sudah dicentang sebagai alamat utama. Kita kembali lagi ke keranjang, kita lihat. Alamat tagihan sudah muncul, silakan diisi kembali. Misalkan belanja ATK. Kemudian silahkan diisi catatan untuk penjual. Catatan penjual ini Bapak Ibu bisa sampaikan misalkan memastikan apakah bisa dinego. Atau misalkan mohon pengiriman pada tanggal tertentu. Misalnya ini makan minum biasanya. Kalau makan minum Bapak Ibu bisa pesan. Mohon mengirimkan pada tanggal misalkan 30 November 2022 pukul ini misalkan 8 WITA. Jadi ada pesan di situ ya. Kemudian ada TOP. Tipe pembayaran yang harus dipilih. Disinilah pentingnya Bapak Ibu pejabat pengadaan mendapatkan informasi mengenai TOP. Nah, di sini silakan pilih limit yang tersedia atau Bapak Ibu silakan pilih lainnya nanti untuk dapat mengisi. Kita pilih misalkan 60 hari. Oke. Ternyata pada belanja ini belum muncul pajak PPH. Bapak Ibu silakan klik pajak. Atur pajak. Silahkan menetapkan misalkan untuk kertas kita pilih PPH 22 PPH 22 1,5%. Silahkan disimpan. Maaf, PPN-nya PPN simpan. Maka nantinya yang di awal tadi PPH tidak muncul, maka sekarang PPH-nya sudah muncul. Bapak Ibu penyedia, meskipun pembeli bisa mengatur pajak, namun akan lebih baik jika Bapak Ibu menetapkan pajak atas produk Bapak Ibu. Sehingga nantinya pembeli dapat langsung melihat pajak yang muncul. Di bagian ini terdapat kolom total pembayaran, namun belum terisi. Bapak Ibu harus memilih pemungut pajak.
Pilihannya ada 3, MBIS Market sebagai WAPU, pembeli sebagai WAPU, pembeli sebagai non-WAPU. MBIS Market sebagai WAPU dipilih jika Bapak Ibu ingin MBIS Market yang memungut pajaknya, PPN dan PPh. Tetapi Bapak Ibu harus membayar melalui virtual account atau kartu kredit. Jika ternyata Bapak Ibu memilih MBIS Market sebagai WAPU, tapi ternyata sudah dilakukan transfer oleh bendahara, maka kami mohon maaf, Bapak Ibu harus tetap membayar melalui online. Untuk pembayaran yang telah dilakukan, Bapak Ibu perlu meminta pengembalian, pembayaran nilai barang dari penyedia, dan perlu meminta restitusi pajak kepada kantor pajak. Proses ini cukup panjang, sehingga Bapak Ibu mohon dipastikan jika Bapak Ibu membayar melalui transfer, jangan memilih MBIS Market sebagai WAPU. Pilihlah pembeli sebagai WAPU atau pembeli sebagai non-WAPU. Pembeli sebagai WAPU ataupun pembeli sebagai non-WAPU hanya berkaitan dengan PPN saja. PPN saja. Artinya, jika memilih pembeli sebagai WAPU, maka PPN akan dipungut oleh bendahara. Untuk PPh akan tetap dipungut oleh bendahara. Kita coba pilih pembeli sebagai non-WAPU. Artinya, pembeli dibebankan PPN dan PPN itu dibayarkan kepada penyedia. Di sini, Pak Ibu dapat melihat perbedaannya. Di mana total pembayarannya itu sekarang mencakup PPN. 82.000 ditambah PPN 91.000 dikurangi PPh. PPh akan dipungut oleh bendahara, baik dia pembeli sebagai WAPU ataupun pembeli sebagai non-WAPU. Sinilah Bapak Ibu perlu berdiskusi dengan bendahara mengenai siapa yang akan memungut pajaknya. Jadi, mohon memastikan perihal ini. Beberapa regulasi menyatakan bahwa untuk transaksi di atas 2 juta, untuk transaksi di bawah 2 juta, tidak dikenakan PPh 22. Tetapi untuk PPh 23 jasa tidak terbatas pada nilai transaksi. Selain itu, untuk PPN ada regulasi yang ditafsirkan bahwa untuk transaksi di bawah 2 juta, bendahara tidak memungut PPN. Namun dari diskusi kami bersama Kanwil, interpretasi yang sesuai adalah PPN tetap dikenakan atas transaksi itu, tetapi PPN-nya tidak dipungut oleh bendahara, melainkan dibayarkan ke penyedia dan penyedia yang akan menyetorkan PPN tersebut. Kecuali transaksinya dengan non-PKP, maka transaksi di bawah 2 juta atas PPN tetap dipungut oleh bendahara. Kita coba terlebih dahulu pada bagian ini, Bapak Ibu, kita akan munculkan pajaknya. Anggaplah ternyata pejabat pengadaan menganggap pajak PPN ada, PPh 22 ada, PPN-nya kita pilih dipungut oleh bendahara. Ini asumsi awal dari penyedia. Oke, kita akan lanjut buat permintaan RFQ. Oke, baik. Kita akan lanjut sekarang. Setelah RFQ dibuat, kita akan masuk ke bagian penyedia. Nah, saya buka sesi penyedia. Baik, ini adalah dari sisi penyedia, dari sisi Bapak Ibu penyedia. Bapak Ibu nantinya
Silakan masuk ke akun. Oke. Kemudian masuk ke dashboard. Dan memilih mode penjual. Oh, maaf, saya harus log out dulu. Saya salah share, maaf. Anugerah Ridwan. Baik. Baik. Ini adalah akun dari penjual. Silakan Bapak Ibu masuk ke dashboard dan memastikan mode penjual. Ada beberapa penjual yang menganggap transaksinya tidak masuk karena masih masuk ke mode pembeli. Silakan memastikan masuk ke mode penjual, kemudian melihat permintaan. Meskipun misalkan pada bagian rangkuman transaksi ini tidak muncul angkanya, Bapak Ibu tetap dapat mengklik lihat semua. Nah, sepertinya saya salah ini membuat transaksi, Bapak Ibu ya. Kesalahan memilih penyedia. Sebentar. Ya, maaf. Oh, maaf. Sebentar nih, Bapak Ibu. PP-nya nih saya salah masuk. Saya nggak bisa masukin dulu. Is underscore stack. Stack passwordnya ini kan. AI ini kan. Nggak bisa. Nggak bisa. Maaf Bapak Ibu, karena tadi saya membuat transaksinya di akun yang asli. Jadi saya mungkin perlu membuat
akun baru, maaf, transaksi baru. Saya akan coba buat satu lagi. Di market ada banyak banget Dewa. Yang mana kita pakai? Ya, nah, ini yang benar. Maaf Bapak Ibu. Saya akan coba buat satu transaksi lagi. Kita akan pilih satu lagi pulpen. Baik. Kita akan buat RFQ kembali. Ini ada satu hal yang Bapak Ibu dapat perhatikan mengenai pajak. Pernah ada case di mana PPh itu kok tidak sesuai ya Pak dengan harga barang. Hal ini karena Bapak Ibu dapat memperhatikan di sini bahwa pajak PPh hanya untuk satu produk saja, sedangkan produk lainnya belum ditetapkan PPh-nya. Bapak Ibu, jika menemui kendala ini, mohon perhatikan karena mungkin penyedia belum menetapkan pajak untuk semua produknya. Jadi Bapak Ibu, silahkan nanti mengatur satuan untuk produk yang belum diatur PPh-nya, kemudian mencentang pada bagian PPh 22 1,5%. Silahkan disimpan, maka nantinya nilai PPh ini akan mencakup kedua produk. Nah, jadi Bapak Ibu mohon memperhatikan hal ini karena sempat ada PPh yang tidak sesuai karena adanya pajak yang belum ditetapkan untuk produk. Oke, lanjutkan. Baik. Dari sisi penjual, Bapak Ibu silakan masuk ke mode penjual. Pada bagian ringkasan silakan diklik saja, lihat semua di permintaan, kemudian akan masuk permintaan dari pembeli. Silahkan klik aksi. Bapak Ibu selanjutnya akan merespon proses RFQ ini. Silahkan klik proses RFQ. Kemudian Bapak Ibu akan melihat apakah bisa nego catatan dari penjual. Bapak Ibu silakan menyampaikan, silahkan nego. Untuk TOP, Bapak Ibu bisa mengganti TOP ini. Misalkan kita ganti menjadi 30 hari dan estimasi lama pengiriman 1. Kemudian dari sisi Bapak Ibu tidak melihat ada masalah mengenai pajak, silahkan turun ke bagian bawah dan memilih konfirmasi pembayaran. Setuju atau tidak? Ini berkaitan dengan
pilihan pemungut pajak. Bapak Ibu dapat memilih siapa yang akan memungut pajak. Kita anggap ini Bapak Ibu setuju. Maka tidak ada perubahan. Kemudian silahkan lanjutkan. Maaf, kita harus mengisi dulu jasa pengiriman. Silahkan pilih lainnya jika Bapak Ibu mengantar sendiri, ataupun misalkan mau diambil oleh pembeli. Silahkan masukkan biaya pengiriman. Di sini beberapa hal yang dipertimbangkan adalah bahwa dalam anggaran pemerintah, beberapa tidak secara spesifik menyebutkan adanya anggaran ongkos kirim. Jadi Bapak Ibu dapat memasukkan ongkos kirim itu ke dalam harga. Pada bagian deskripsi silakan disampaikan harga sudah termasuk pengiriman. Setelahnya Bapak Ibu silakan klik lanjutkan proses. Dilihat kembali, kemudian mencentang pernyataan ini dan klik konfirmasi. Selanjutnya, kita akan kembali ke sisi pembeli. Ini adalah sisi pembeli. Bapak Ibu silakan masuk ke bagian penawaran. Kita akan mencoba adanya negosiasi. Silakan pilih transaksinya, klik aksi. Kemudian Bapak Ibu akan melihat 3 tombol. Tolak, nego, buat purchase request. Jika ternyata tidak ada kendala, tidak ada masalah harga, pajak atas produk ini atau TOP, Bapak Ibu silakan buat purchase request. Namun, jika ternyata masih ada harga yang harus diturunkan, ataupun Bapak Ibu setelah melihat TOP-nya kok jadi 30 hari ya, saya menyampaikan tadi 60 hari. Kemudian ternyata dapat informasi dari bendahara, transaksi di bawah 2 juta tidak ada PPh 22. Bapak Ibu silakan mengajukan nego. Nah, misalnya TOP 45 hari. Atau misalkan harga ballpoint 20.000. Harga kertas mohon misalkan saya lupa, kita lihat harga kertasnya kalau tidak salah 6. Kita coba 58.000. Silakan kirim. Maka Bapak Ibu sudah mengajukan nego. Selanjutnya kita akan kembali ke sisi penjual. Bapak Ibu silakan kembali lagi ke menu penawaran. Diperiksa dulu karena belum ada PO. Akan ada tulisan proses negosiasi. Bapak Ibu, pada bagian ini Bapak Ibu akan melihat diskusi negosiasi. Bapak Ibu jangan langsung klik tolak negosiasi atau terima. Silahkan negosiasi dulu. Silahkan merespon. Misalkan kita setuju, baik TOP 45 hari. Kemudian ballpoint 20.000, tas misalkan 59.000, Bapak Ibu bisa kasih. Ya. Silahkan dikirim dulu. Jangan langsung tolak atau nego, atau tolak atau terima. Selanjutnya, dari chat Bapak Ibu akan diterima oleh pembeli kembali. Di sini. Bapak Ibu tidak perlu khawatir. Nantinya akan muncul lagi diskusinya. Di sini muncul POP 45 hari. Baik. Sesuai kan. Coba saja. Kirim. Akan dikirim. Balik lagi ke sisi penyedia. Bapak Ibu jangan terburu-buru klik tolak atau terima. Ya, kita coba lihat apakah diskusinya sudah muncul. Kemudian barulah baik kan kami ubah. Bapak Ibu kirim, kemudian klik terima nego.
Apa yang terjadi jika Bapak Ibu tidak diskusi, kemudian langsung menolak? Maka atas transaksi tersebut tidak dapat dinegosiasi ulang. Pilihannya adalah di sisi pembeli proses persetujuan atau mengulang lagi untuk mendapatkan harga. Karena itulah lebih baik berdiskusi terlebih dahulu. Setelahnya, silakan klik terima nego. Bapak Ibu akan dapat mengubah TOP. Ini, silakan 45 hari. Kemudian, maaf saya terlewat, tapi kita anggap ada perubahan PPh nantinya. Tadi harga 59.000. Harga kertas silakan langsung diubah. Pada bagian harga, nantinya pajak akan menyesuaikan. Kemudian akan terjadi perubahan pada perhitungan, Bapak Ibu. Silakan mau setuju tetap WAPU atau pembelinya diubah. Ya, silakan setuju jika ini tadi WAPU. Jika ternyata mau dilakukan perubahan PPh, misalkan, nanti silakan negosiasinya silakan di reset pajaknya agar pajaknya 0 kita anggap. Kita anggap ini juga sekaligus menjawab tadi Endang jika tidak salah ya dari kendala mengenai dana hibah luar negeri. Jadi silakan nanti menyampaikan agar pajak dihapus. Mohon kita akan kembalikan. Anggap ada PPh dan PPN. Simpan. Maka nilainya akan menyesuaikan dan kita akan tetap setuju permintaan pembayaran sebagai WAPU. Artinya angka akan berubah, silakan lanjutkan negosiasi. Pak Ibu akan melihat perubahan ini, kemudian mencentang dan buat quotation baru. Setelah ada quotation baru, kita kembali ke sisi pembeli di menu penawaran. Bapak Ibu nantinya akan melihat bahwa quotation yang pertama dibuat itu dibatalkan. Ini karena sudah ada quotation baru hasil dari negosiasi. Silahkan Bapak Ibu klik nego jika dibutuhkan. Jika ternyata misalkan ada yang salah, PPh-nya salah, harganya salah. Tapi jika sudah sesuai, silahkan klik buat purchase request. Pada bagian ini, Bapak Ibu, intinya adalah meminta persetujuan kepada PPK. Bapak Ibu dapat mengisi sesuai pagu misalkan. Memperhatikan kembali. Ini bisa diisi atau dengan bahasa lainnya. Kemudian, setelah ini kita masuk ke akun PPK. Karena tugas PP sudah selesai, hanya mencari harga saja. Selanjutnya, saya akan masuk ke sisi PPK. PPK akan dapat langsung masuk ke menu persetujuan pembeli. Sini, Bapak Ibu, di sini dilihat ada kebutuhan approval. Sepertinya di sini ditetapkan 2 approval. Baik, saya akan setujui, PPK akan setujui purchase request. Kemudian selanjutnya akan membuat purchase order. Untuk nomor referensi PO, dari sisi Bapak Ibu bisa menggunakan nomor nota dinas. Ya, nomor nota dinas. Disilahkan, kemudian buat purchase order. Oke, sepertinya tadi sudah terbuat. Kita coba lihat. Ya, sudah terbuat. Selanjutnya,
kita akan kembali ke sisi penjual untuk mengkonfirmasi PO. Pak Ibu silakan langsung masuk ke menu pesanan. Mohon untuk tidak lupa merespon PO. Bapak Ibu ya, karena di sini Bapak Ibu dapat melihat lakukan konfirmasi purchase order sebelum 2 Desember. Kita akan konfirmasi. Ini proses di mana kita memastikan masih bisa menerima. Kemudian Bapak Ibu akan mengkonfirmasi PO. Untuk bagian platform fee, Bapak Ibu, maaf karena ini pada testing memiliki konfigurasi yang berbeda, dapat diabaikan. Kemudian Bapak Ibu jangan lupa untuk melakukan konfirmasi pengiriman. Yang sering terjadi adalah hanya konfirmasi PO tanpa konfirmasi pengiriman, sehingga nanti akan dibatalkan. Setelahnya Bapak Ibu silakan mengkonfirmasi pengiriman. Kemudian masukkan nama ekspedisi. Nomor C bisa diisi nomor PO atau nomor nota toko. Misalkan ada nota basahnya. Dikirimnya kapan dan berapa lama. Misalkan Bapak Ibu punya transaksi barang yang pre-order atau butuh dibuat dulu, seperti misalnya souvenir atau hiasan kayu atau furniture. Silakan tetap lakukan konfirmasi pengiriman pesanan. Silakan nanti memasukkan tanggal pengiriman, kapan, misalkan 30 hari lagi, 45 hari lagi, atau lainnya, dan masukkan informasi estimasi sampai. Jadi, meskipun produknya masih lama, ya, Bapak Ibu dapat mengkonfirmasi terlebih dahulu. Jangan sampai terlewat. Oke, silahkan dimasukkan informasinya. Kemudian barulah masukkan kuantitas yang dikirim. Di sini Bapak Ibu dapat mengirim sekaligus atau sebagian. Biasanya dapat dikirimkan sekaligus. Kemudian klik simpan. Dan silahkan klik. Nantinya status transaksi Bapak Ibu adalah dalam pengiriman. Di sini. Dalam pengiriman. Kemudian dari tahap terakhir, yaitu dari sisi pembeli, dari sisi PPK. Silakan masuk ke menu pesanan. Akan terlihat status dalam pengiriman. Inilah kesempatan terakhir bagi Bapak Ibu di pembeli untuk membatalkan pesanan. Jadi, silakan diperiksa kembali nilai transaksinya, Bapak Ibu, apakah sudah sesuai, pajaknya sesuai, TOP sesuai, dan satu lagi, biasanya kami akan menyarankan konfirmasi ke bendahara. Apakah anggaran belanja masih tersedia? Jika tidak, maka Bapak Ibu PPK silahkan mengajukan komplain. Nah, jika Bapak Ibu nanti ingin mengajukan komplain, silahkan menghubungi tim kami. Kami akan mengirimkan panduan mengenai komplain ini. Jika dirasa sudah sesuai, silakan klik terima pesanan, masukkan informasi penerima, tanggal penerima, dan simpan. TOP 45 hari baru dihitung saat proses konfirmasi penerimaan pesanan ini dilakukan. Demikian Bapak Ibu simulasi transaksi dari kami. Silakan jika masih ada pertanyaan. Ibu Nadia, kita langsung saja ya ke bagian pertanyaan ya. Iya, Pak Made. Ini ada pertanyaan dari Pak Isan. Izin bertanya Pak, untuk produk jasa apa boleh mengabaikan konfirmasi pengiriman? Baik, Pak Ihsan, untuk konfirmasi pengiriman itu tidak dapat diabaikan, Bapak. Jadi karena proses pada sistem itu harus ada pengiriman yang dilakukan. Jika ternyata pekerjaannya jasa, misalkan servis misalkan ya, Bapak Pak Ihsan silakan tetap melakukan konfirmasi pengiriman. Silakan masukkan tanggal pengiriman diasumsikan sebagai tanggal penyelesaian dan berapa lama waktu yang dibutuhkan.
Jadi tetap dilakukan, Bapak, meskipun produknya adalah jasa. Yang kedua, pertanyaan dari media etam, Iya, dari Pak Maulana, waktu pembayaran apakah dihitung per sejak dimulai kerja atau setelah kerja? Waktu TOP, Pak Maulana, dihitung dari saat pembeli melakukan konfirmasi penerimaan pesanan. Atau biasanya kalau secara real adalah penyelesaian pekerjaan. Situ barulah TOP tadi dihitung, Pak Maulana. Bapak Ibu, apakah ada pertanyaan lainnya? Saya mohon maaf menyita banyak waktu Bapak Ibu, akan hingga lewat jam makan siang. Oke, baik. Ada pertanyaan dari CV Global Jaya Sejahtera. Kami sebagai penjual sudah melakukan check out, sudah melakukan pengiriman, tapi pembeli tidak melakukan check out atau tidak melakukan penerimaan pesanan. Karena hingga sekarang ada 3 pembeli belum melakukan konfirmasi barang, tetapi mereka sudah melakukan pembayaran. Baik. Baik, jika demikian Bapak mohon menghubungi penyedianya. Bapak, saya mohon bantuan atau Bapak dapat menghubungi saya dan memberikan nomor telepon pembeli. Pada poin ini, Pak, meskipun pembeli telah melakukan pembayaran, tetapi status tagihan pada sistem itu akan tetap dalam pengiriman. Atau nantinya setelah dilakukan konfirmasi penerimaan akan berstatus belum dibayar. Karena itulah pada transaksi Bapak, pembeli perlu melakukan konfirmasi penerimaan pesanan serta melakukan konfirmasi pembayaran melalui email. Untuk hal ini saya mohon bantuan Bapak untuk membantu kami menghubungi pembelinya. Baik, pertanyaan dari Pak Ketut Suwardita dari Udayana. Izin bertanya bagaimana cara kita tahu penyedia tergolong pajak yang mana? Karena kita sebagai PP tidak mengetahui persis tentang perpajakan. Baik. Yang pertama, Bapak, perpajakan itu tidak serta-merta berkaitan dengan statusnya. Status PKP dan non-PKP itu berkaitan dengan pajak pertambahan nilai. Dan juga, apakah jika transaksi itu harus kena PPN? Tidak juga. Karena ada barang atau jasa yang dibebaskan atau dikecualikan pengenaan pajak pertambahan nilai. Yang kedua, tentu harus diketahui mengenai suatu barang atau jasa itu dikenakan pajak apa. Untuk ini, Bapak Ibu dapat berdiskusi dengan bendahara. Saya yakin bendahara memiliki informasi mengenai hal ini. Karena itulah akan sangat penting untuk berdiskusi awal mengenai bendahara berkaitan dengan perpajakan atas transaksi. Dan dari sisi penyedia, kami juga mengharapkan Bapak Ibu penyedia mulai melihat peraturan pajak agar dapat menetapkan pajak atas produk-produk yang disediakan di MBIS Market. Untuk Pak Suwardita, saya sarankan Niki untuk berdiskusi dengan bendahara agar nantinya tidak keliru dalam penetapan pajak. Bapak Ibu, Pak Yuliardi, silahkan Bapak. Saya ingin bertanya langsung, silahkan. Kita mungkin akan akhiri di 1.30 WITA atau 12.30 WIB. Silakan Pak Yuliardi. Silakan di-unmute terlebih dahulu, Bapak. Oke, terima kasih Mas. Ya, Terima silakan, kasih Bapak. pencerahannya, sangat membantu sekali. Cuma masih ada keraguan atau kebimbangan saya nih Mas, masalah pemungutan fee dari MBIS ke penyedia. Ya, Sebabnya kan sepengetahuan saya, kalau misalnya penyedia itu tidak menyetorkan fee, otomatis kan akun PP diblokir, tak bisa memesan lagi. oh Cuma tidak, Bapak. gitu. Oh, Itu tidak Mas ya. Tidak, Pak. Jadi platform fee itu hanya ada di sisi penjual saja. Jika penjualnya belum membayar platform fee, maka penjualnya yang tidak bisa mengkonfirmasi, Pak. Oh, Dari sisi Bapak tetap dapat bisa bertransaksi. oh, dari sisi pejabat pengadilan masih bisa transaksi Mas Ya, ya. tidak terpengaruh, Pak, dengan platform fee. Sebab saya baru udah lama juga tak ngikut, baru ini yang upload. Baik. Jadi itu keraguan saya jadi ya kan. Jadi bakal menghambat juga gitu. Berarti tidak Mas ya. Terima kasih Mas. Itu aja Mas. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi terima kasih wabarakatuh. Pak. Waalaikumsalam. Melanjutkan dari Pak Suwardita.
apakah bisa diupdate agar pajak itu sudah langsung terverifikasi oleh MBIS sehingga pembeli klik barang dan otomatis terhitung pajak yang harus dikenakan. Untuk saat ini, fitur tersebut tersedia, Bapak, jika memilih MBIS Market sebagai WAPU. Atas pemilihan MBIS Market sebagai WAPU, maka produk atau jasa akan dikenakan PPN dan PPH. Tetapi jika ternyata pembayarannya melalui transfer, maka pembeli atau penyedia perlu menetapkan pajak atas produknya. Prinsip ini karena kami menggunakan proses marketplace, Bapak, kami tidak terlibat dalam transaksi, termasuk juga penetapan pajak. Kecuali PMK 58, karena itu sudah menjadi regulasi dari DJP. Dari Ibu Nur, jadi apakah harga barang yang kita tayangkan sudah termasuk PPh 22, platform fee, dan ongkos kirim? Benar, Ibu. Kami menyarankan agar komponen harga melepas komponen PPN, namun termasuk PPh, platform fee, dan ongkos kirim. Untuk ongkos kirim sendiri, Bapak Ibu bisa berkonsultasi dengan pembelinya. Karena untuk pembelian di luar kota atau barang tertentu, ada beberapa kemungkinan dimunculkan untuk ongkos kirimnya. Namun, hal ini akan menjadi kebijakan dari sisi pembeli. Bapak Ibu, dipersilakan jika masih ada pertanyaan, kita masih memiliki waktu beberapa menit lagi. Baik, dari Pak Swardita, berarti dengan demikian, dengan memilih WAPU akan lebih simpel dan lebih cepat sistem belanjanya. Jadi bisa dipilih WAPU secara kontinu setiap belanja. Mungkin maksud Bapak adalah plat MBIS Market sebagai WAPU. Nih. Untuk MBIS Market sebagai WAPU dapat dipilih harus melalui virtual account atau kartu kredit. Jika pembayarannya melalui transfer, Bapak Ibu mohon tidak memilih MBIS Market sebagai WAPU. Jika Bapak Ibu sudah terlanjur memilih MBIS Market sebagai WAPU dan sudah terlanjur dilakukan pembayaran, maka prosesnya akan cukup panjang karena kami tidak dapat mengubah status transaksi. Karena sistem yang akan memverifikasi dan kami memiliki kewajiban penyetoran serta pelaporan pajak kepada DJP ini. Jika dari Udayana, Bapak Suwardita dapat menggunakan metode virtual account, maka dipersilahkan. Tapi mohon dipastikan juga bahwa transaksinya itu memang ada PPN-nya. Produk atau barangnya kena PPN. Contohnya jika makan minum, itu dikenakannya tidak dikenakan PPN. Akan minum catering, misalkan dari penyedia Bapak Ibu. Nasi kotak itu tidak ada PPN-nya. Jadi mohon tidak memilih MBIS Market sebagai WAPU. Dari Pak Doni, untuk platform fee berapa persen? Untuk platform fee, Pak Doni, untuk transaksi sampai dengan 50 juta, itu dikenakan dari 75.000 sampai 50 juta dikenakan platform fee 2%. Di atas 50 hingga 200 dikenakan 1,5%. Di atas 200 dikenakan platform fee sebesar 1%. Untuk materi, Mbak Ibu Nadia mungkin bisa di-share kembali ya. Baik, Pak Made. Udah Nadia share untuk mengenai platform fee, serta pengenalan MBIS Market juga sudah di-share melalui. Oke, masih ada pertanyaan dari Bapak Ibu? Apakah ada yang saya lewatkan? Sepertinya tidak ya, sepertinya pertanyaannya. Bapak Ibu silakan mengisi absensi Bapak Ibu. Jika nantinya ada pertanyaan, ini akan dapat menghubungi Bapak Ibu. Kami juga akan share kembali nomor-nomor tim kami pada Bapak Ibu. Jika Bapak Ibu mengalami kendala, silakan. Baik. Untuk materi presentasi akan di-share. Ibu Nadia mohon di-share versi PDF, Bu. Jangan versi PPT.
Yang ini mungkin di-delete saja kalau bisa, yang sudah di-share di bagian atas. Untuk penjual makan minum siap saji. Siap saji mungkin masuknya nasi kotak, mungkin Pak Swardita ya, di bawah 2 juta. Pada prinsipnya untuk PPH itu tidak melihat status PKP atau non-PKP. Status PKP non-PKP itu hanya berkaitan dengan PPN saja. Jadi meskipun penyedianya adalah non-PKP, kemudian ada pertanyaan dari Pak Suratno, ini secara DM ke saya. Kalau TOP yang sudah diestimasikan oleh bendahara tidak terrealisasi karena kondisi keuangan, misalkan pencairan dana terlambat, apa yang harus dilakukan oleh pembeli? Biasanya Pak Suratno kami akan menginformasikan agar berdiskusi dulu dengan penyedianya. Karena yang menerima pembayaran adalah penyedia. Sehingga penyedia harus mengetahui hal ini. Kemudian berkaitan dengan keterlambatan pembayaran, setelah dari penyedia, dari pembeli dapat menghubungi tim kami. Pak Suratno, tim kami akan mencoba memberikan beberapa informasi mengenai hal ini. Untuk Bapak dari CV Global JS Sejahtera, untuk Provinsi Bali, silakan dilihat Bapak pada bagian atas chat. Sepertinya ada untuk Provinsi Bali juga. Jika tidak ada, saya akan share, Niki. Sepertinya terputus chatnya, nih. Saya lihat sepertinya ada, Niki. Saya coba lihat sebentar. Nomor telepon tim Bali. Sebentar nih Bapak. Terima kasih Pak Iksan sudah membantu. Baik, dari Pak Suratno, sejauh mana ruang lingkup penjualan MBIS? Apakah pembeli dari luar daerah provinsi diperbolehkan bertransaksi dengan provinsi lain? MBIS Market, Bapak Ibu dapat melihat seluruh penyedia yang ada di Indonesia. Tetapi untuk kebijakan pembelian dari luar kota, saya rasa Bapak akan lebih baik dikomunikasikan, didiskusikan dengan tim pengadaan atau tim ini dapat diakses oleh seluruh pengguna di Indonesia. Ibu Nadia, mohon dibantu share versi PDF-nya, Ibu, atau saya yang share saja? Baik, Pak Mada ini lagi. Ya, Nadia ini sudah Pak Mada. Dan Nadia share Pak Mada untuk proses penggunaan MBIS Market PDF-nya. Sudah saya kirim. Nadia juga udah ya. Untuk Bapak Henry mungkin berkaitan dengan konfirmasi pembayaran Bapak ya.
Mungkin Bapak, Ibu bisa menghubungi tim kami untuk konfirmasi pembayaran, karena biasanya kami memiliki template, tapi cukup panjang di sini. Saya akan coba share. Ibu Nadia mungkin bisa dibantu ya, saya forward. Untuk template untuk template cara panduan itu nggak bisa karena karakternya terbatas, Pak Made. Tadi udah coba tapi nggak bisa dikirimkan melalui kolom chat karena karakternya kemungkinan terbatas. Jadi Bapak Ibu yang mau menanyakan bisa chat nomor WA ke saya, nanti saya bantu untuk proses template-nya, pengiriman template-nya. Karena udah dicoba, Pak Made nggak bisa dikirimkan melalui kolom chat. Dan dari Pak Daniel katanya karakternya terbatas. Karena keterbatasan karakter, mungkin Pak Henry dapat menghubungi salah satu tim kami sesuai area Bapak Ibu. Ya, untuk wilayah Bali atau wilayah Indonesia Timur, untuk Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat, serta NTB, Bapak Ibu dapat menghubungi saya di nomor di atas. Nih. Oke, masih ada pertanyaan lagi? Silakan Ibu Nadia. Mohon maaf, tadi terputus gimana? Silakan, sepertinya tidak ada pertanyaan lagi. Pada Oke. mungkin kita akhiri saja. Baik, terima kasih para hadirin semua yang sudah meluangkan waktunya hingga menyita waktu istirahat siangnya. Dapat disimpulkan bahwa tadi penjelasan dari Pak Made, di mana adanya penjelasan perkenalan MBIS Market, dari perjalanan MBIS Market, update transaksi, kategori MBIS Market di toko daring, sampai pengguna dan peran serta persyaratan pendaftaran, serta cara transaksi di MBIS Market. Untuk lebih jelasnya, apabila Bapak Ibu juga memiliki pertanyaan, juga sudah kami share nomor telepon sesuai PIC provinsi masing-masing daerah tersebut. Dan alhamdulillah kami tutup sharing session pada hari ini. Tiba saatnya kita di penghujung acara. Terima kasih atas perhatian dan kerjasama hadirin semua. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di sharing session berikutnya. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu semua. Jika ada kendala mohon tidak sungkan menghubungi kami. Terima kasih. Terima kasih Ibu Nadia. Terima kasih Pak Made.